Bahwa sosok Ibunda Ratu Pantai Selatan itu tidak sama dengan apa yang dikisahkan di film-film. Tidak sama dengan cerita-cerita yang menakutkan di film-film tuh tidak. Sama sekali tidak seperti itu. Dan aku berani berkata kayak gitu. Karena apa yang aku ceritakan nggak ada sisi keuntungan yang harus aku ambil. Aku nggak menjual apapun dalam diri aku, tidak ada. Aku tidak menjual jimat, aku tidak menjual apapun dalam diri aku. Cuma aku bercerita bahwa sosok Ibunda Ratu tuh tidak sama dengan yang seperti di film-film yang menampakkan keseraman, yang menampakkan kesadisan, yang menampakkan untuk hal kezoliman. Nggak ada seperti itu. Beliau itu adalah Nurul Fatimiyah. Jadi itu antara mimpi nggak mimpi. Kalau orang Sunda bilang tuh rep-rep. Oh, direp-rep. Jadi waktu itu aku ingat banget itu waktu hari Senin ya. Senin itu memang kebetulan habis puasa. Habis puasa terus malam itu memang nggak ada rencana, nggak mau kemana-mana tuh nggak ada. Jadi memang fokus untuk ibadah aja. Jadi aku habis baca Quran, terus udah gitu zikir semua, dan tidur sebentar, terus aku bangun untuk tahajud. Nah habis tahajud itu kan udah tahajud selesai, udah salah sunnah, agak sedikit ngantuk, cuman gak pingin tidur gitu loh, karena pengen ada sunnah lainnya. Tapi dilalanya kok ya tertidur. Dan masih pakai mau kena. Cuman tidur ayam bahasanya seperti itu, masih dengar keliling gitu kan. Nah aku mimpi lah di situ. Aku mimpi di situ. Aku dikasih selendang. Dikasih selendang. Dikasih selendang emas. Dan saat itu aku melihat sosok yang begitu masya Allah cantiknya. Aku bilang sih cantik, bukan cantik ya, indah. Indah. Karena aku pernah ngeliat model-model perempuan yang di luar negeri atau di dalam negeri tuh kayaknya nggak ada yang seperti beliau. Kalau mereka hanya cantik, beliau ini indah. Indah, kan beda ya. Kalau cantik kan lebih ke fisik. Kalau ini aku aja perempuan berkata beliau itu masya Allah indah banget gitu, indah. Walaupun memang nggak secara benar-benar nyata mukanya gitu, tapi beliau menghadirkan dengan siluetnya itu gitu kan. Nah terus aku dikasih selendang emas, tapi aku disuruh pergi ke sana. Suruh pergi ke Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu. Nah kebetulan memang di Pelabuhan Ratu itu ada daerah namanya Sukawayana. Justru di sana tuh adalah gerbang dari Pantai Selatan tuh di sana. Nah terus akhirnya aku nih yang masih kuliah, terus pengen ke sana, cuman lagi muncul juga jiwa maskulinnya ya, bahasanya kayak gitu. Karena aku nggak mau naik mobil. Terus naik apa tuh jadi? Aku telepon omku, aku bilang, Om anterin gue naik motor. Naik motor. Terus kata om aku, kamu yakin? Kamu kan nggak boleh naik motor sama papa gitu kan. Emang aku nggak boleh karena papaku dulu tuh pembalap motor trail, sering kecelakaan, jadi anak-anaknya nggak boleh naik motor. Trauma gitu. Trauma dia. Nah terus udahlah, orang bokap juga udah meninggal juga. Aku gituin gitu. Terus gitu, udah penting mama ngizinin, aku bilang kayak gitu. Terus udah gitu akhirnya ini dari Jakarta ke? Dari Jakarta ke Pelabuhan Ratu. Naik motor. Dan aku yang minta, karena aku pengen ngerasain anginnya, aku pengen ngerasain hujannya, aku pengen ngerasain apapun itu aku hadapin. Terus akhirnya berangkatlah aku. Kayaknya ada yang hadir ya. Terus aku berangkat, terus udah gitu sampai di perjalanan aku bilang, Om sebentar Om, beli bunga dulu. Karena Ibu Ratu itu paling suka mawar. Ibu Ratu tuh paling suka mawar merah, mawar pink. Itu beliau sangat suka sekali. Sama satu lagi itu bunga sedap malam. Nah terus akhirnya aku beli itu maksudnya bukan untuk persembahan apapun, untuk ya cinta gimana sih, rasa cinta, rasa menghormati. Apa yang bisa aku lakukan, aku menghormati. Tapi aku saat itu memang mengikuti kata hati. Aku disuruh ke sana dan itu kuat banget perasaannya. Terus akhirnya aku terus naik motor berangkat gitu kan. Nah sampai di sana, di situ tuh ada warung. Ada warung di Sukawayana. Sampai aku bilang gini, Om tunggu sebentar, begitu kan ya. Aku mau wudhu dulu. Sampai aku wudhu dulu, terus aku sholat, abis itu aku minum kopi sama makan pisang goreng. Udah aku duduk aja mandangin pantai kan.
ini apa maksudnya seperti itu. Jadi, kan. Saya sambil bayangin kayak lagi touring teh. Ya, benar kayak kayak touring kayak gitu. Bayang. Dan dilalahnya saat itu kayak momen aku dan tidak ada pengunjung satupun selain aku. Jadi nggak ada orang lain? Nggak ada, hanya ada aku, omku, sama penjaga warung. Siang teh? Siang. Nah, terus kejadian itu akhirnya aku bilang ini, Om sebentar ya, gue mau ke Batu situ. Karena memang itu gerbang situ. Gitu, aku mau ke Batu situ. Nah, omku udah mulai takut tuh, Feni jangan Feni nanti lo hilang. Tapi omnya Teh Feni ini tahu maksud Teh Feni tahu. mau kesana, mau ngapain? Dia tahu ponakan ini agak-agak itu dia tahu, agak-agak nyentrik, agak-agak bagaimana dia tahu, nyentrik tahu. dan nekat ya sebenarnya. Cuman dia memang tahu juga ponakan itu nggak pernah nunjukin selain sama orang yang benar-benar dia ngerasa nyaman gitu. Nah, terus akhirnya aku berangkat, aku ke mana? Batu. Ke Batu, aku diam gini. Terus aku kalau dalam bahasa ini tuh Niskala Jati namanya. Niskala Jati itu adalah ibunya Tai Chi. Ibunya Tai Chi. Oh, kayak olahraga ini ya. Seperti nari, gitu seperti ya. nari gitu, tapi memang seperti Tai Chi juga. Itu memang sambil zikir juga kita sambil pokoknya apa yang kita bisa baca ya kita baca saat itu gitu. Nah, saat itu aku di situ terus begitu kata Om, Fen nanti dulu Fen. Jangan dimulai dulu, dia bilang gitu. Gue harus siapin mental dulu nih. Takutnya lo hilang. Omnya udah Omnya ngomong udah ketar-ketir kayak gitu. Terus akhirnya udah aku ngikutin secara sisi manusia omku. Padahal omku juga orang bisa. Gitu. Jadi, oh ya udah deh. Ini lagi ke warung. Ke warung makan pisang goreng lagi, ngopi lagi gitu kan. Tiba-tiba kok hewan pada gejolak semua, monyet gelisah, terus dari laut sana tuh pada burung tuh pada kesini semua, nyamper ke pantai. Nah, pada ke daratan, terus di situ ada kucing, ada ayam, ada monyet, semua pada gelisah semua. Gak biasanya sampai orang warung ngomong, ini ada apa ya? Dia bilang gitu. Kok pada ada reaksi? Terus aku bilang gini, biasanya kalau binatang reaksi ada kondisi alam yang dia lihat. Betul. Aku bilang gitu kan. Terus ada gitu, Fen, ini ada apaan Fen? Terus pas aku lihat langit itu kayak deket sama laut, kayak jaraknya nggak jauh. Gitu ya, jaraknya nggak jauh. Itu ombaknya meninggi. Ombaknya meninggi. Ombaknya bukan ombak ya, dataran laut itu meninggi. Oh, kayak pasang. Nah terus jadi ombak tuh laut sama apa namanya sama langit kayak nggak jauh dan warnanya sama. Disitulah si mamang warung itu mulai takut tuh dia. Ini kumaha ya, ada apa ya gitu kan. Pergi dia keluar gitu ke pesisiran, dia jalan, aku tetap diem aja. Aku tetap tawasulan di situ gitu ya. Aku kirim Al-Fatihah buat Rasulullah, buat semualah beliau-beliau semua yang hadir di situ, aku kirim Al-Fatihah gitu kan. Terus tiba-tiba si mamang yang tadi itu teriak. Terus lauk. Jadi lauk itu artinya itu ikan. Jadi ikan. Iya, aku dari jauh ngelihat, aku jelas banget ngelihat itu ikan paus. Ikan paus. Kan beda ya ikan paus sama ikan lumba-lumba ya. Iya, betul. Makanya aku bilang kenapa kok nih laut ini kok meninggi gitu loh. Nah, tapi baris. Kayak bikin barisan gitu. Jadi gak cuma satu ikannya, banyak. Kayak bikin barisan kayak gitu. Si mamang teh teriak gitu kan, lauk gitu kan ya. Terus akhirnya si mamang nyamperin ke sini. Ini ada apa ya? Saya selama di sini belum pernah ngeliat kejadian seperti ini, katanya gitu kan. Ini kok ikan pada baris? Terus saya bilang gini, oh gitu Mang, gak pernah Mama ngeliat? Gak pernah. Ini ada apa ya? Ada fenomena apa ya? Udah gak apa-apa Mang, ini aja, zikir aja, ada yang hadir. Aku bilang gitu kan, aku masih tetap diam gitu. Terus udah gitu, aku ngeliat memang ikan indah banget. Om Mas Don tuh, ya Allah, namanya ikan berbaris kayak gitu, kayak atraksi. Tapi atraksinya tuh bukan dibuat-buat kan kalau kayak di Ancol atau di mana kan memang ada mereka kan diajar-ajarin gitu ya. Ini enggak, itu indah banget gitu kan ya. Akhirnya aku berdiri, aku ke Batu tadi di Sukolayana itu, aku ke Batu, aku Niskala Jati di situ. Aku Niskala Jati di situ kan batunya tinggi, kayak karang gitu kan. Aku di situ udah kondisinya bukan nggak sadar ya, udah interaksi gitu kan. Nah, aku masih merasa aku tuh masih di pasir, tapi ternyata aku di atas batu.
Oh, iya. narinya. Aku nari di atas batu itu, aku nari dan saat nari itu ya beliau hadir di situ. Nah, ketika pulang udah selesai itu kan beliau hadir dengan hadirnya masih dia ke batunya atau masih di lautnya? Di bayangan, di pandangan aku ke depan gitu, hadir gitu, set, gitu. Hadir gitu kan. Cuma nih si omku ini nggak berani deket, udah nggak berani deket. Omnya juga lihat pasti ya teh. Ya, nah makanya dia cuma bisa sungkem gini aja, gitu kan. Terus itu beliau hadir tuh jadi dengan sosok ibu, dan sampingnya tuh para ratu-ratu apa ya, kayak princess-princessnya lah, bukan dayang loh, beda. Dayang itu lebih ke ini ya, abdi dalam bukan? Kalau dayang. Ya, dayang itu lebih ya seperti itu. Ini bukan. Ini bukan. Bukan. Ini benar-benar ratu-ratu kecil. Gitu pendamping ya. 7. Ada 7 ratu. Ada 7. Beliau tuh punya 7 ratu. Nah, terus udah gitu akhirnya ratu yang satu itu nyamperin aku, memperkenalkan sosoknya siapa beliau. Terus yang satu juga memperkenalkan, barulah dikasih selendang itu. Selendang emas itu dipakein ke aku. Jadi yang tadinya ada di mimpi ini dinyatain. Di situ tuh, itu nggak bakal aku lupain seumur hidup. Nah, setelah aku narik kayak gitu, terus omku udah nggak kuat nih, takut dia nggak bisa mengkondisikan diri aku dan nggak bisa mengkondisikan dirinya dia gitu kan. Akhirnya dia bilang, Fen dia cuma bisa negor doang. Nah, alhamdulillah ya ibu juga tahu kan kapasitas orang yang dihadapinnya seperti apa, kelemahan aku seperti apa. Larutnya aku dalam kondisi seperti apa gitu kan, takutnya aku larut pasti atau bagaimana, ke bawah atau gimana. Akhirnya langsung stop di situ. Nah, tapi sebelum itu Mas Don, aku lupa. Jadi sebelum kejadian aku berangkat yang ke Pelabuhan Ratu tadi itu, sebelumnya aku memang udah berangkat. Jadi ceritanya gini, aku masih baru lulus sarjana. Abis skripsi. Ikut sama saudara, ternyata saudara itu pergi ke tempat kesepuhan Jawa Barat. Cirebon, daerah Cirebon. Jawa Barat, enggak, daerah Bogor. Daerah Bogor. Beliau itu orang kesepuhan. Ketika aku datang, ya namanya kita anak kuliah atau apa, aku nggak tahu apa-apa, aku pikir aku diajak pergi sama keluarga, aku pergi aja. Nah, ternyata beliau kaget pas aku datang itu, aku digandeng sama ibu. Tapi aku nggak ngerasa. Ini masih baru lulus kuliah nih. Iya. Aku nggak ngerasa Mas Don sama sekali. Aku tuh orangnya tuh selalu sembunyiin apa yang jadi ibadah aku. Dari zaman kuliah selalu aku sembunyiin. Jadi orang menilai aku, ya Feni yang agak-agak gimana gitu kan, agak-agak kayak laki. Sisi lainnya pasti yang kelihatan. Sisi lainnya aku nggak pernah mau nunjukin itu, karena apa yang aku punya aku pakai untuk deket sama Allah. Untuk ibadah. Untuk ibadah, bukan untuk hal-hal yang kayak gitu. Aku nggak pernah gunain itu. Maksud aku, Allah memberikan gift. Hal yang paling berbahagia adalah ketika kita bisa dekat sama Tuhan. Satu, dan kedua, ketika kita bisa menyelamatin keluarga kita. Itu udah alhamdulillah banget. Jadi aku gunakan gift itu gitu loh. Nah, berani speak up ya baru sekarang aja. Gitu. Nah, terus udah gitu kaget kan yang kesepuhan itu, kok yang gandeng beliau, ibu. Nah, langsung si kasepuhan itu nulis pakai bahasa Arab. Berangkat segera ke Pelabuhan Ratu. Kaget lah aku. Lah kok nggak bawa baju, nggak bawa apa segala macam. Berangkat segera, ditunggu di pantai ini, di laut ini, di Pelabuhan Ratu itu di Sukawayana. Di Sukawayana itu. Bukan di Karanghau, bukan di apa tuh hotel yang begitu yang di kamar-kamarnya katanya kamar itu, ibu, bukan di situ, tapi justru di Sukawayana, disitulah. Dan entah mengapa saat itu tanteku langsung ngomong, Feni berangkat sama omku. Berawal dari situ. Karena omku dan tanteku tahu sosok beliau ini kalau ngomong nggak sembarangan. Yang orang kesepuhan ini. Orang kesepuhan. Beliau kalau ngomong tanpa motif, tanpa apa, enggak. Apa adanya orangnya. Nah, rambutku aku kan belum pakai jilbab ya. Rambutku ini namanya anak kuliah, masih diwarnain. Aku pakai celana jeans. Pokoknya anak kuliah gimana sih? Ya aku emang orangnya apa adanya. Iya, betul. Itu. Berangkat aku hari itu juga, aku berangkat ke Pelabuhan Ratu, ke tadi yang tempat disuruh. Aku pegang nih tulisan yang bacaan Arab ini nih. Aku sampai di sana, aku disuruh wudhu dulu. Feni wudhu dulu. Setiap kamu sentuh air, kamu harus wudhu. Jadi memang sampai sekarang aku lakuin bahwa setiap aku sentuh air,
Aku wudhu, mau air kolam renang, mau air sungai, mau air kali, mau air apapun itu. Itu dipakai untuk wudhu ya? Untuk wudhu, terutama di alam. Jadi aku sampai, aku wudhu dulu, aku wudhu selesai, aku disuruh nyelam sendiri. Nggak ada yang bimbing, Mas Don. Aku cuma baca yang ada di tulisan ayat Al-Quran itu, aku baca, aku diam, Mas Don. Aku diam, ini apa yang terjadi? Namanya kita lulus, aku lulus sarjana hukum lagi, Mas Don. Bayangin, kan di luar ekspektasi aku. Kenapa jadi lulus? Kenapa jadi lulus hukum jadi ngadepin kayak beginian gitu kan? Betul. Nah akhirnya aku disitu diam. Tiba-tiba aku yang tidak memahami si Feni yang benar-benar masih belia banget tidak memahami. Ketika itu pusaran air ngelilingin aku. Jadi aku dikelilingin sama pusaran air dan itu saksinya banyak, termasuk penjaga warung. Di Sukawayana tadi itu. Muter kayak muter-muter aja. Kayak aku tuh kayak diputerin sama pusaran air. Gitu. Saat diputerin itu aku langsung sampurasun assalamualaikum. Aku kan nggak ngerti masalah sampurasun assalamualaikum. Aku nggak berguru. Aku nggak punya guru, ibaratnya seperti itu dari kecil juga nggak pernah. Aku cuma modal hidup apa adanya, apa yang ada di hati aku, dan aku nggak mau munafik orangnya. Suka-suka iya kayak gitu. Aku orangnya tuh kayak gitu, dan itulah aku nggak pernah nunjukin apa yang jadi urusanku sama Tuhan. Jadi orang tuh taunya ya Feni, ya udah Feni rambutnya ini pakai begini, udah apa adanya aja gitu. Cuma kalian nggak tahu apa yang aku lakukan di rumah gitu. Nah setelah itu pas aku sampurasun hadirlah sosok itu. Nah seketika yang namanya badanku, tubuhku langsung sungkem. Otomatis langsung ngucapin salam kayak gitu. Nah terus udah selesai kayak gitu, aku laporkan ke Kasepuhan. Terus kata si Kasepuhan ini, beliau bicara yang nggak aku sangka-sangka, Mas Don. Beliau bilang, Feni, dibilang gitu, nggak bakal aku lupain. Feni sepanjang laut selatan, Feni aman. Saya bingung kan. Terus kan Feni jaga. Terus, nah namanya anak baru lulus kuliah digituin, jaga apaan? Saya lihat diri aku kan, apa yang harus dijaga? Keadaanku kayak gini gitu loh, dan istilahnya banyak dosa juga, istilahnya juga ibadah juga nggak sempurna banget. Cuma berusaha untuk selalu menjadi lebih baik ke depan dalam ibadah, iya. Cuman kalau dikatakan benar-benar juga namanya manusia ya, nggak mungkin juga gitu kan. Cuman ketika beliau bicara kayak gitu, aku cuman iyain aja. Aku nggak ngerti apa yang terjadi, aku bilang iyain aja. Nah udah, sampai situ mulailah muncul hal-hal yang di luar apa ya, logika aku. Aku mau menghindarin Mas Don, udah nggak bisa, dihantam lagi. Semakin aku ngelawan, semakin aku dihantam. Gitu. Tapi ada pesan dari Bunda Ratu nggak buat Feni? Oh ada gitu. Jadi aku pernah salah satu stasiun TV, nggak bisa mungkin disebutin ya, yang pernah bukan menantang ya, berani nggak bercerita tentang beliau. Aku bilang saya bercerita tentang kebenaran, bahwa sosok Ibunda Ratu Pantai Selatan itu tidak sama dengan apa yang dikisahkan di film-film. Tidak sama dengan cerita-cerita yang menakutkan di film-film itu, tidak sama sekali, tidak seperti itu. Dan aku berani berkata kayak gitu karena apa yang aku ceritakan nggak ada sisi keuntungan yang harus aku ambil. Aku nggak menjual apapun dalam diri aku, tidak ada. Aku tidak menjual jimat, aku tidak menjual apapun dalam diri aku. Cuma aku bercerita bahwa sosok Ibunda Ratu tuh tidak sama dengan yang seperti di film-film yang menampakkan keseraman, yang menampakkan kesadisan, yang menampakkan untuk hal kezoliman. Nggak ada seperti itu. Beliau itu adalah Nurul Fatimiyah, cahaya dari segala wanita. Lebih dari ibu, dari ya emang sosok ibu ya, lebih ke sosok ibu ya. Ibu, dan dia Masya Allah. Dan beliau pun sangat menghormati Rasulullah SAW. Tidak ada beliau menghujat, tidak ada beliau gencatan dengan Rasulullah SAW. Beliau pun bersalawat juga. Kalau beliau adalah seorang iblis ya, beliau nggak akan mau bersalawat.
Jadi yang selama ini beredar di masyarakat, di film, di sinetron sekalipun, di cerita-cerita horor itu, sebenarnya yang mereka kisahkan siapa? Itu hanya asumsi gitu loh, bahwa banyaknya kejadian kecelakaan di Pelabuhan Ratu karena memang, di Pantai Selatan karena memang ada sosok dikait-kaitkan. Bahwa yang saya pastikan bahwa gini, yang terjadi di situ adalah ya jin-jin di sekitar situ, istilahnya ecek-eceknya lah. Gitu loh. Dan sebenarnya Ibu Ratu pun bisa untuk langsung mematikan jin-jin itu, yang siluman-siluman yang jelek-jelek itu, yang bau-bau itu bisa langsung. Cuman beliau pun dapat tugas untuk menguji lagi manusia. Ya betul. Beliau itu tidak suka loh kalau kita minta kepada beliau. Tunggu nih Teh, karena atau mungkin penyebutannya yang banyak berbeda ya kan di masyarakat ya. Karena saya pernah dengar antara Bunda Ratu Kidul, Ibu Ratu Kidul, Ibu Ratu sama dengan Nyai Roro Kidul. Beda jadi, sekali. Nyai Roro Kidul itu beneran ada? Ada. Tapi siapa dia sebenarnya? Nah, jadi gini yang perlu aku luruskan bahwa kita pernah mendengar namanya Ibu Ratu Pantai Selatan atau Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Kalau saya manggil Ibunda. Rasa penghormatan kepada beliau. Betul. Dan kedua, kita pernah mendengar dengan istilah Nyi Roro Kidul. Kita pernah mendengar yang namanya Nyi Blorong. Nyi Blorong, iya saya pernah dengar juga. Kita pernah yang mengenal namanya Dewi Lanjar. Atau Ratu Rengganis. Ya, beliau itu adalah sosok yang berbeda. Nah, di antara mereka semua ini tertingginya adalah Ibu Ratu Pantai Selatan, Ibunda Kanjeng Ratu. Nah, kalau Nyi Roro Kidul ini memang beliau ini tidak jahat, tidak. Beliau ini adalah memangnya dulu ada sejarah dari Pajajaran yang memang beliau itu adalah salah satu anak dari seorang raja dari Pajajaran. Nah itu menurut aku benar yang bernama Ratu Kandita itu. Itu ada tempat petilasannya itu di Karanghau, di sudut sana di atas di dekat tempat petilasannya Pak Soekarno. Yang Batu Soekarno itu ya, dekat batu situ. Nah itu di situ dia beliau. Sih menarik karena kebetulan saya sempat main ke Karanghau itu ya, yang tebing sampai ke Batu Soekarno itu memang ini yang Nyai Roro Kidul tadi berarti ya? Iya, beliau Kandita itunya di situ. Nah, Nyai Roro Kidul ini yang saya dengar sebagai istri para raja. Bukan, ini betul nggak sih? Bukan. Beda ya? Bukan, Ibu Renda Ratu. Oh, Ibunda Ratu justru. Tapi bunga semua raja. Yang hakikatnya, yang tarekatnya, yang syariatnya udah mencapai. Dan beliau menunjuk siapa yang beliau mau. Yang sudah teruji akan keimanannya. Beliau itu paling suka sama orang yang apa adanya, tulus, ibadahnya ke Allah bagus. Beliau suka justru yang kayak gitu-gitu. Mau perempuan, mau laki, beliau tertarik. Tapi kalau laki memang banyaknya raja. Kebanyakan raja ya, karena memang tugasnya memimpin negeri. Iya. Nah, satu cerita yang masih mungkin banyak perdebatan di luar sana Teh, ada keterkaitan dengan pendahulu kita Presiden Soekarno. Apa betul Teh? Ini ada hubungannya Ibunda Ratu ini dengan Presiden Soekarno? Jadi gini, memang Pak Soekarno itu begitu mengagumi Ibunda Ratu. Begitu mengagumi, begitu mencintai. Wujud kecintaannya aja ketika beliau membangun Hotel Ina Samudra di Pelabuhan Ratu. Itu wujud kecintaannya. Dibikinkanlah kamar. Oh, dibuatkan kamar. Jadi kamar itu ya memang yang buat Pak Soekarno dipersembahkan untuk Ibunda Ratu. Tapi bukan berarti orang-orang akan berpikir bahwa di sana ada Ibunda Ratu. Tidak ada. Karena banyak kan sekarang, ya mungkin dari dulu ya, kalau mau semedi atau mungkin mau ada ritual gitu kan, karena mungkin tempatnya udah di set seperti itu, ya ada lukisan Ibunda Ratu juga kan. Orang-orang berpikir ya tempat tinggalnya di situ. Enggak, bukan di situ. Enggak ada. Beliau enggak ada sama sekali di situ. Jadi itu hanya wujud penghargaan. Hanya jin-jin aja yang ada di situ, jin-jin iseng yang lewat. Yang dikasih kamar, jin-jin di situ aja. Yang asumsi-asumsi nggak ada. Nggak ada. Beliau nggak ada di situ. Tapi berarti salah kaprah orang selama ini ya udah kelewatan ya, sampai ibaratnya
memohon, banyak memohon kekayaan. Gak ada. Beliau nggak suka sama Justru sekali. nggak suka sama Nggak sekali. suka. Beliau dengan kerendahan hati beliau ngomong gini, ketika ada manusia tuh yang bertapa dan meminta itu, beliau akan berkata bahwa beliau akan mengarahkan bahwa mintalah kepada Tuhan yang Maha Esa. Beliau akan mengarahkan seperti itu. Andai pun saya mengabulkan, kata beliau, itu pun atas ridhonya Allah. Bukan karena saya yang memberikan, tapi karena Allah, tuh beliau. Jadi tidak ada. Jadi kalau sampai ada orang merasa berhasil dari situ, bisa jadi malah jin ya mungkin. Jin. Emang untuk bukan menggoda ya, untuk menguji keimanan kita. Iya, betul. Dengan mudahnya Allah menghapus semua. Iya. Saya sering dengar ceritanya. Dengan mudahnya juga Ibu Ratu memberantas mereka semua. Tapi kenapa masih terpelihara makhluk-makhluk seperti itu? Ya karena untuk menguji keimanan kita, biarin aja untuk menguji keimanan kita. Iya. Jadi bukan agen dari iblis atau segala macam. Ini justru sosok yang mulia ya. Sosok yang mulia, Nurul Fatimiyah. Nurul Fatimiyah. Iya, cahaya dari segala wanita. Dan beliau tuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepada Rasulullah, dan beliau tuh berselawat. Iblis tidak mau salawat. Kalau beliau adalah maksudnya kalau beliau adalah buruk, beliau nggak mau salawat. Cuman banyak hal-hal manusia tertentu selalu berkata menjual sesuatu, menjual jasa dengan atas nama Ibunda Ratu Pantai Selatan. Aku nggak setuju. Iya betul. Jangan seperti itu gitu loh. Jangan kita membawa terlalu jauh. Kemauan kita di dunia tuh jangan terlalu jauh gitu loh. Iya. Saya yakin di balik ini banyak motif ekonomi juga berperan di situ ya. Iya. Orang mungkin mengatasnamakan Bunda Ratu, kemudian ada benda-benda yang mungkin diambil dari Pantai Selatan lah, yang akhirnya dihubung-hubungkan dengan Bunda Ratu, ya kan, dijual jasanya juga gitu ya. Banyak yang seperti itu, maksudnya. Jangan bilang aja apa adanya. Oke, kita dapat dari mana Pelabuhan Ratu? Kita dapat dari mana? Jelaskan nggak apa-apa ya, kalau memang dapat dari Pelabuhan Ratu, nggak apa-apa. Tapi Allah walam, jangan lupa mengucapkan gitu. Ini nggak tahu apa ada peninggalan Ibu Ratu atau bagaimana. Tapi jangan membawa itu untuk membawa ke orang bahwa ini bisa benar, kamu bisa kaya, kamu bisa sehat, kamu bisa apa ini karena saya dikasih sama Bunda Ratu Pantai Selatan. Jangan berkata seperti itu. Jangan jualan dengan seperti itu. Semua atas izin Allah ya. Semua atas izin Allah, karena beliau pun tidak suka. Tapi bener nggak sih Teh yang dilukiskan, digambarkan oleh orang-orang sosok Bunda Ratu di lukisan seperti itu? Enggak. Beda. Lebih cantik. Itu mah kalau di lukisan mah cantiknya masih manusia, masih manusiawi. Beliau lebih indah, nggak mampu ngelukisinnya. Susah penggambarannya ya. Susah. Itu hanya ada di pikiran mereka ketika pelukis berkata, nggak nyampe. Ya udah, ibu kan orangnya, ibu tuh kok orangnya sih. Ibu tuh, beliau itu tuh apa ya, kalau Jawa tuh rendah hati gitu loh. Ya. Dengan kelembutannya beliau, ya wes sosokku ditampilkan seperti itu ya selama masih ya wes untuk kamu. Beliau tuh seperti itu. Masya Allah sosoknya. Iya. Apalagi sekarang sampai sekarang tuh banyak orang salah kaprah yang tadi bilang ada Nyai Roro Kidul, ada Nyai Blorong, ada yang melukiskan mungkin salah kaprah juga Bunda Ratu Kidul ada ularnya. Jauh banget. Nggak ada, Bunda Ratu nggak ada. Itu blorong yang kayak gitu. Itu blorong justru. Itu blorong. Nah, ini orang-orang yang tadi wujud yang tadi disebut TV ini, mereka sih sebenarnya siapa? Yang mana? Ada Nyai Roro Kidul, Nyai Blorong, tadi ada Dewi Lanjar. Kalau Dewi Lanjar itu penguasa Ratu Pantai Utara atau namanya itu adalah Ratu Rengganis. Petilasannya tuh ada di Pangandaran. Ya, di Goa Pangandaran itu ada. Tempat pemandiannya juga ada. Orang Pangandaran terkadang menyebutnya itu Ratu Rengganis, bukan Dewi Lanjar. Iya. Dan beliau itu adalah
sosok wanita suci, sangat suci, sangat menjaga kesuciannya. Dia adalah seorang ratu. Saat itu beliau itu menjaga kerajaannya, sehingga ibu ratu itu menyarankan beliau itu untuk menyamar menjadi ronggeng, penari. Karena kerajaan itu pengen dihancurkan oleh perompak ya. Yang bajak laut gitu. Dan beliau tidak meninggal. Berarti Dewi Rengganis ini memang mungkin udah terbiasa berbaur dengan masyarakat ya, Teh? Iya, dan bisa menyerupai. Tapi siluman takut sama dia. Siluman juga takut sama dia. Kalau yang di pantai selatan ini lebih ke Ibunda Ratu Pantai Selatan sama Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul. Yang di seberangnya, utaranya, dibaliknya bukan seberangnya ya berarti ya. Ini Dewi Lanjar atau Ratu Rengganis. Tapi tugas mereka sama, menjaga laut. Menjaga laut. Makanya saran aku tawasul kirim Al-Fatihah buat beliau-beliau semua gitu, karena kita manusia bisa apa sih? Gitu loh. Kalau dengan ibadah kita gitu, kita tetap membutuhkan karomah ya. Dengan kirim Al-Fatihah kan kita tetap berdoa ke Allah agar terjaga semua kondisi alam. Ya. Satu lagi Teh, yang tadi disebut ada Nyai Blorong. Nyai Blorong itu siapa? Saya pernah dengar namanya Nyai Blorong ini anaknya Nyai Roro Kidul, betul nggak Teh? Enggak lah. Bukan ya? Bukan. Nyai Blorong ya dengan kediriannya dia sendiri, yang dia memang ditugaskan untuk menguji manusia. Oh, oke. Mungkin dengan treatment yang beda untuk mengujinya. Ya, tapi beliau hormat ya Ibu Ratu. Ya. Jadi dengan mudahnya kok untuk menghancurkan hal-hal seperti itu. Cuma kenapa masih ada ya untuk menguji manusia itu sendiri. Nah, kitanya ini nih, jangan sampai terkecoh. Seperti ada istilah, gak boleh pakai baju pantai ke pantai selatan pakai hijau. Itu benar Teh? Enggak. Jadi gini loh, itu bukan masalah mitos atau fakta, itu lebih masalah edukasi. Dalam arti kata, kan pantai selatan itu kan hijau warnanya. Coba Mas Don ingat-ingat. Birunya lebih ke hijau ya. Nah kalau kita pakai baju hijau, terus ada yang tenggelam, polisi laut nggak bisa nemuin. Oh iya. Susah. Lebih masuk akal ya. Iya betul. Jadi dia karena kan selama ini di lukisan, kemudian di gambar-gambar itu selalu dengan baju hijau, selendang, terus katanya kalau menyerupai, kalau ada yang pakai baju hijau, itu nggak boleh karena menyerupai beliau ini. Itu nggak ada hubungannya sama sekali. Nggak ada hubungan sama sekali. Itu demi keselamatan kita. Kalau kita ada apa-apa main di laut, kalau pakai baju hijau kan nyaru sama pantainya, gitu. Iya. Masalahnya masalah tentang itu aja, keselamatan. Iya, selama ini orang udah terlanjur berada di masyarakat, ada dihubung-hubungkan gitu ya tuh. Iya, selalu dihubung-hubungkan untuk membangunnya seperti di film-film itu, bahwa beliau senang dengan hal-hal seperti itu. Nggak ada yang serem-serem, itu nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali ya. Menyukai bunga ya. Menyukai bunga. Tadi tuh mawar merah. Nah, saya penasaran, Teteh ini sampai nyari bunga. Iya. Nyari bunga ada mawar merah, kemudian sedap malam. Ini nyari informasi atau memang ada? Enggak nyari informasi. Emang langsung ada hal ini ya, ada ya mungkin ada tersirat dari Bunda Ratu sukanya seperti itu ya. Sama melati. Dia memang senang dengan hal keindahan lebih keindahan banyak, ya? Beliau nggak ada hal yang menyeramkan. Ini bersyukurlah bisa bertemu dengan beliau justru. Nah Teh, kamar yang 308 ini yang di Pelatuhan Ratu, selama ini kan lebih banyak seharusnya sebagai objek wisata aja ya. Iya. Tapi sampai sekarang masih dipakai untuk kayak orang penglaris gitu nggak sih Teh? Masih ada yang ngasih apalah taruh di situ, lipstiknya. Masa ibu mau pakai lipstik di situ? Ini ngapain ibu pakai lipstik di situ? Ibu bisa dapetin, aduh masya Allah, nggak perlu ibu lipstik. Nggak perlu. Jadi ketika aku pernah ke situ sekali.
Oh pernah deh? Pernah. Masuk, ya. Pernah ke situ sekali, pengen merasakan apa ya, auranya gitu. Kan gempar-gempor Ibu Ratu di situ, Ibu Ratu di situ, ya. Terus aku datang ke situ, baru depan pintu, aku bilang, kayaknya Ibu Ratu akan lebih memilih di Grand Hyatt daripada di situ. Lebih mewah, lebih bersih, lebih layak, lebih wangi, ratu, gitu ya. kan. Auranya lebih enak. Kalau menurut aku pas aku masuk ke sini, aku malah lebih ngerasakan anyir. Tahu anyir nggak? Tapi Ibu Ratu tetap menghargai pemberian itu, karena pemberian itu pemberian dari Bung Karno, mempersembahkan buat Ibu Ratu dengan kecintaannya Bung Karno kepada Ibu Ratu. Penghormatan tetap terjadi. Cuman kalau Ibu Ratu hadir di situ, enggak hadir di situ. Saya yakin niat awalnya Pak Soekarno ini nggak sampai ke hal mistis sih. Harusnya ya. Ya hanya persembahan aja ya. Untuk persembahan, beliau tuh pengen bertemu gitu, pengen melihat. Siapa sih Mas Don yang nggak pengen melihat beliau? Tapi sebenarnya kalau mau melihat beliau itu hati, controllingnya hati, hatimu, ibadahmu, udah itu. Beliau nggak perlu apa ya, apa yang kayak begituan tuh nggak perlu beliau. Jadi mohon maaf, ini mungkin buat meluruskan sejarah, Pak Soekarno sendiri sebenarnya belum bertemu. Aku sih berkata udah. Sudah ya. Sudah. Feelingku ya. Iya, karena dia juga seorang raja ya. Iya. Feelingku sudah. Sudah. Jadi ini hanya penghargaan aja, bukan untuk menyembah itu enggak. Enggak, persembahan kita pada yang kita cintai seperti apa. Kita mencintai istri kita, ya kita kasih apa? Ya kekaguman, rumah, nih kamar atau apa seperti itu gitu. Kekaguman. Nah, Teh, selama ini kan banyak nih paranormal di Indonesia yang mengatakan pernah bertemu Ibu Ratu Pantai Selatan, dan beberapa itu banyak yang menyebut dirinya itu sebagai titisan. Bener nggak sih ada titisan gitu Teh? Saya tahu siapa yang titisan. Ada 2 artis di Indonesia dan dia dalam keadaan tidak tahu. Ini malah dari kalangan artis? Artis, 2 orang. Perempuan? Perempuan pasti. Janda. Statusnya janda? Dua-duanya. Artisnya udah artis lama berarti ya? Nggak lama-lama banget. Mungkin masih kelihatan ya di TV ya? Masih bagus sekarang. Cantiknya nggak hilang. Aduh, kalau cantik. Hidung saya insya Allah nggak salah. Ada 2 artis. Tapi kalau mereka berkata mau kata titisan atau bagaimana, ya kalau kalian mau menjadi titisannya, ya aku Allahualam ya, tata dulu hati kalian. Tata dulu visi misi kalian kehidupan ke depan bagaimana. Hakikatnya kalian dilahirkan untuk apa? Iya betul. Itu kalau kalian bicara masalah titisan, ujiannya Masya Allah luar biasa loh. Jadi lebih baik kita tidak tahu daripada kita mengetahui dan apalagi mengaku-ngaku, itu bahaya. Iya. Lebih baik hidup ya padanya. Iya. Lebih baik memang kita punya ilmu. Ya kita punya ilmu seperti ini gini. Tapi Allahualam apakah aku titisan atau tidak? Karena kalian sendiri tidak tahu, belum tahu gitu loh. Nah, lebih baik kalian tata hati kalian tata bagaimana hubungan kalian ke Tuhan, ke Allah. Ya, bagaimana kalian memandang ke sisi kemanusiaan kalian, karena beliau sangat suka sekali dengan wanita yang suci, bukan fisik suci, tapi hatinya justru ya. Nah, kalau yang 2 ini memang udah takdirnya, yang artis ini 2 ini perempuan. Saya masih penasaran sih. Dia bakalan cerai terus. Oh gitu. Tadi dulu, ini udah ada bayangan, mungkin kayak artis lama ya. Iya. Artis lama dan Monica mau pengusaha, Monica mau pejabat, Monica mau siapa, dia bakalan cerai terus karena auranya tinggi sekali. Bukan aura di wajah ya. Iya betul. Hakikatnya.
Jadi kalau untuk bersanding dengan orang ini, ya harus yang benar-benar tinggi sama ininya ya, dalamnya. Bukan perkara materi dan lain-lain. Minimal ngimbangin. Kalau nggak akan kalah. Pamor ya mungkin ya. Dalamnya justru. Jadi mau nggak mau akhirnya gesekannya pasti cerainya karena masalah ego. Selalu kasarnya salah aja tuh perempuan. Iya. Jangan asal tebak ya. Nanti aku kasih tahu kok di luar layar. Iya. Tapi sobat kumis jangan asal tebak ya. Pokoknya cantik. Cantik lah yang pasti. Cantiknya anggun. Dan mungkin jarang diterpa isu-isu miring. Jarang ya. Nggak ada sepertinya. Ya mungkin cuma permasalahan perceraiannya aja. Permasalahan perceraiannya aja, karena aku nggak nyalain perceraiannya dia mau sama siapapun. Padahal dulu pertama nikah suaminya ganteng banget dan orang artis juga. Cuma berapa bulan. Nikah lagi suaminya nih, ada clue-cluenya. Nikah lagi suaminya orang Masya Allah karirnya luar biasa. Kayaknya kalau kita faktor dari segi ekonomi kayaknya nggak mungkin cerai. Ya, cerai lagi. Emang lebih baik sendiri sih. Karena susah. Sudah ditakdirkan mungkin. Nah, Teteh, ada nggak ritual khusus untuk memanggil Ibu Ratu? Kalau aku atau siapa nih? Dari Teteh sendiri. Kalau aku nggak ada ritual khusus, paling wudhu, zikir, salawat. Zikirnya harus lebih dari hari biasa. Porsinya harus lebih banyak. Beliau kalau ada ikatan batin sama beliau bisa kok. Itu. Tapi kalau ritual khusus atau gimana, cuman karena cinta, karena sayang, untuk kembali lagi ke situ ya paling ada bunga yang tadi yang beliau suka. Terus kitanya dalam keadaan bersih, dalam keadaan wudhu seperti itu. Teh, selama ini kan banyak bencana yang menimpa Indonesia ya, termasuk mungkin di luar negeri juga. Karena kan Laut Selatan itu luasnya luar biasa ya. Masya Allah. Nah, bencana yang di laut, kayak tsunami waktu itu, apakah ada hubungannya dengan Bunda Ratu Teh? Apakah ya mungkin karena ulah manusia akhirnya Bunda Ratu marah? Apakah ada hubungannya dengan seperti itu Teh? Dari penataan alam pertama dan dari kondisi itu juga ada. Sebagai pengingat mungkin. Jadi memang dari penataan alamnya juga kan alam butuh geseran kan, perubahan tata secara geografis itu, dan memang ada memang juga ya memang karena teguran. Ada juga teguran. Termasuk kayak pesawat hilang, kemudian kapal-kapal yang mungkin tenggelam itu juga mungkin ada unsur dari situ juga. Ada, cuman memang tidak menjadi keputusan yang bulat. Tidak menjadi keputusan bulat. Gitu. Kalau saya pernah dengar, entah cerita mungkin ya, kalau ada yang kayak kapal tenggelam selalu dikait-kaitkan dengan jiwanya akhirnya ditarik, karena banyak yang nggak ketemu Teh kadang. Jiwanya ditarik sebagai abdi di laut gitu. Apakah di kerajaan itu Teh? Siapa juga yang mau? Sebenarnya nggak ada hubungannya Teh. Enggak, siapa juga yang mau. Karena dulu kan nampung banyak-banyak begitu. Enggak gitu. Andai pun misalnya gini loh, hakikatnya misalnya banyak kejadian di laut atau gimana yang kecelakaan atau gimana. Ya kalau memang keimanannya dia, adabnya dia, perilakunya dia baik, dia akan pulang ya. Gitu loh. Pulang dengan jalan yang baik gitu kan. Ya husnul khotimah kalau Islam ya. Kalau seandainya memang pribadinya dia adabnya tidak baik atau bagaimana, ya itu udah jadi kembali urusan dia sama Allah. Iya, betul. Cuman ketika ada jiwa-jiwa yang diikat untuk menjadi pasukannya tuh nggak ada kayak gitu. Nggak ada sama sekali. Nggak perlu ibu mah. Jadi sobat kumis jangan ngarang-ngarang cerita loh ya. Karena dulu sempat ada orang yang sampai kalau nggak salah menghilang
1 tahun kalau nggak salah, atau berapa tahun gitu, ngakunya ngikut diajak sama Nyiroro Kidul atau apa gitu kan di pantai selatan. Dia kembali lagi, kemudian dengan kondisi yang rada linglung lah segala macam. Dan setelah diselidiki acting. Nah itu banyak ya seperti itu ya. Banyak ya seperti itu. Tapi ada juga memang yang kejadian-kejadian itu hilang tuh, karena ada juga yang seperti itu, ada juga. Jadi untuk membawa kebaikan justru, berceritalah tentang hal kebaikan. Oh gitu. Ya gitu. Untuk menjadi persaksian. Ada juga yang seperti itu, untuk membawa lebih membawa kebaikan. Ada juga yang seperti dan itu. meluruskan berita-berita yang tidak baik juga ya, mungkin ya. Iya, karena kita kalau berbicara untuk masalah hal seperti ini juga kita kan nggak bisa selamanya dengan logika. Karena kalau kita segala sesuatu kita ukur dengan logika, kita nggak akan bisa berpikir kok malaikat itu gimana segala macam gitu kan, nggak bisa seperti itu. Iya. Kalau kita bicara gaib ya. Teh, kalau yang mau kita bahas nih tentang upacara tahunan, sedekah laut, ada yang dilarung di laut pantai selatan. Ini bukan mitos lagi, yang kita lihat memang ada ya Teh ya? Ada. Ini sebenarnya permintaan Bunda Ratu sendiri atau hanya rasa syukur warga masyarakat yang mungkin habis panen atau mungkin habis dapat rezeki daerahnya gitu? Rasa syukur. Rasa syukur. Gini, kita itu kan hidup itu kan seperti rantai makanan ya. Iya. Aku itu bukan karena Ibu Ratu minta kamu harus kasih persembahan ya, nggak gitu konsepnya. Jadi rasa syukur atas rezeki yang selama ini udah diberikan ke Tuhan, kita larung ke laut. Di laut kan juga banyak binatang. Apa salahnya yang para di situ juga mencicipi dari hasil kita. Dan mereka juga jangan salah, ikan pun berzikir loh. Ikan pun berzikir. Jadi mendingan piara ikan daripada piara perempuan. Ikan itu bisa berzikir kepada yang merawat. Teteh yang bilang daripada pelihara perempuannya ke saya tuh kayaknya. Saya enggak loh Teh. Enggak ya, mereka miara ikan. Istri jadi, ada. Miara ikan aja, miara ikan. Jadi kalau kita miara ikan itu akan berzikir buat kita, gitu. Iya benar. Teh, ini terakhir Teh. Saya penasaran Teteh dalam berkomunikasi dengan Bunda Ratu. Saya pengen Teteh praktekin gitu. Boleh nggak Teh? Tadi juga hadir kan, mau hadir, cuman makanya aku bicaranya agak lebih lantang kan, aku tahan. Karena gini loh, aku bicara di sini juga kan izin. Nah, kayak izin dulu. Gak mungkin aku nggak izin gitu. Aku izin, aku tawasul dulu, aku mohon apa yang aku ucapkan, apa yang aku perkatakan dituntun, jangan sampai jadi hal yang fitnah atau jadi hal yang tidak baik. Aku juga nggak mau seperti itu gitu kan. Karena ketika aku dibilang berani nggak meluruskan tentang ibu, berani. Mau nanti ada yang ya hal-hal yang kayak begitu bagaimana ya, terserah Anda. Nah, ya pasti kalau ada kontraknya juga. Kalau Anda ngituin saya misalnya, loh itu Anda urusannya sama Allah, sama Bu Ratu loh, bukan sama saya. Iya betul. Gitu, karena saya datang ke sini ingin meluruskan hal-hal yang menjadi pandangan-pandangan negatif seperti itu gitu loh. Jangan itu menjadi budaya dan berkembang kepada anak cucu kita nanti kelak, jangan seperti itu gitu loh. Dan nanti akhirnya mereka memutuskan hal untuk ngambil jalan pintas yang imannya kurang baik, kan nggak gitu. Jadi anggaplah Ibu Ratu itu adalah bila mana itu hadir di dalam hati kalian, pesan aku ya, maksudnya jadikanlah itu untuk ibadah kalian, untuk jadi sebuah green card untuk kalian deket sama Tuhan gitu. Tadi tuh udah yang mau masuk ke aku, awal masuk tuh udah hadir. Udah. The only way to do it is to automate it. What Zapier? Teh, ini terakhir untuk Sobat Kumis, mungkin apa saran dari Teh Feni untuk Sobat Kumis supaya hal-hal yang ada di masyarakat ini yang buruk-buruk ini nggak berlanjut nih?
Kayak pandangan tentang Bunda Ratu segala macam teh. Bagaimana? Nah kan? Wah ini kayaknya udah. Gimana? Ya, jadi ada saran nggak dari Teh Feni untuk Sobat Kumis agar ya maksudnya diberi apa cerita-cerita yang ada di masyarakat yang buruk-buruk tentang Bunda Ratu, tentang sebenarnya yang memang utusan Allah yang menjaga keseimbangan alam ini, nggak jadi cerita yang melenceng justru deh. Iya, jadi memang gini kan, Allah itu menciptakan segala sesuatu pasti ada tujuan. Betul. Ya, dan ketika Allah menciptakan sesuatu itu kembali itu akan menjadi sebuah kecintaan kita kepada Allah, dan kita pas semakin dekat sama Allah atau semakin jauh sama Allah. Dan jadikanlah apa yang Allah ciptakan itu menjadikan kita tuh untuk dekat sama Allah. Konsepnya seperti itu. Konsepnya. Ya. Jadi jangan apapun yang terjadi dalam hidup kita gitu, yang kita dapetin gitu, jangan buat kamu jadi jauh sama Tuhan, rugi. Kita berusaha berlomba setiap harinya untuk gimana kita dekat. Dan jadikanlah ilmu itu ya untuk nyelamatin diri kalian dan keluarga kalian. Iya, betul. Kita memang butuh dunia, iya. Kita butuh dunia, kita butuh uang, iya. Tapi nggak jadikan apa yang Allah ciptakan itu menjadi justru kita jadi jauh. Kita dapat nih dunia. Tapi kalau jauh dari Allah, untuk apa? Untuk apa ya Tio? Itu maksud aku. Jadi ketika kalian merasa ada ikatan batin dengan ibu, kalian merasakan seperti itu, gitu kan? Jadikan ini untuk apa? Ya, untuk kalian dekat. Dengan kalian dekat, otomatis insya Allah akan ada karomah. Itu pesan ada aku. Manfaat selama ini, selama hidup jadi ada manfaatnya justru ya Tio. Kalau memang tujuannya untuk mendekatkan diri ke Allah ya. Iya. Saya dulu pernah nih Mas Don, agak sedikit cerita. Dulu saya mau diruqyah Mas Don. Diruqyah? Sama ada kiai dari Sumatera. Karena ya mama saya sih ketawa-ketawa aja anaknya digituin, karena orang anak saya nggak pernah berguru, nggak pernah apa. Andai pun dia punya kayak gitu ya itu mama saya melondokkan itu untuk dia dekat sama Tuhan. Mendingan kayak gitu orang tua gitu loh. Terus mama ngomong ke aku, kamu mau diruqyah tuh, ruqyah aja. Aku bilang gitu kan. Terus begitu datanglah dia Mas Don, datang ke rumah, terus aku disembur-sembur. Ya kan geli ya. Dari segitu aja udah menjijikan gitu loh, pakai sembur-sembur kayak gitu ya kan. Dari mulut orang lain itu sembur itu. Apa ini macamnya? Terus aku nunduk aja, itulah penghormatan. Itulah yang Ibu Ratu ajarkan, penghormatan. Nggak pernah melawan sesuatu kejahatan itu dengan nggak usah seperti itu gitu loh. Kalau kalian emang dikatakan titisan, kalau apa yang kalian dikatakan kalian tuh diajarkan sama Ibu Ratu, tunjukkanlah sikap keratuan kalian. Harus ke situ ya justru. Iya. Ulas aslinya tunjukkan. Bukan dengan kalian malah justru gunakan itu untuk menyakiti. Jangan, rugi. Tapi kalau kalian dikasih itu untuk kalian menyakiti, kalian bukan titisan. Itu pesan moral yang kalau kalian merasa kalian dekat dengan Ibunda Ratu. Gitu loh. Jadi kalian dikoreksi diri, benarkah itu titisan atau bukan? Iya, betul. Gitu. Nah, terus aku lanjut dulu. Disembur nih Mas Don. Mas disembur. Aku nunduk. Pas aku dia pakai bahasa apalah itu, nggak ngerti. Pas aku bangun, aku aja pakai bahasa Arab ngomong. Aku sendiri nggak sadar saat itu. Masih muda banget kan. Nah terus langsung dia sungkem ke aku. Si ini yang kiainya tadi. Sungkem karena beliau hadir di belakang. Ternyata beliau kiai itu yang ngaku kiai itu mau ngambil sesuatu dalam diri aku. Bahasanya beliau itu adalah mustika. Mustikanya mau diambil untuk dirinya sendiri. Alasannya mau ngeruqyah, kekeh marekeh mau ngeruqyah. Nah aku sendiri nggak ngerasa punya apa-apa dalam diri aku, nggak ngerasa. Cuman dia ternyata mau ngambil. Ketika mau ngambil itu kan bukan haknya. Iya betul. Beliau hadir, langsung beliau sungkem minta maaf. Beliau cerita ada yang hadir semua pakai baju emas semua. Beliau saat itu pakai baju emas semua hadir, dan bahwa saya nggak bisa ngambil itu. Dia mengakui bahwa itu adalah sudah ditandai di diri saya sejak kelahiran saya.